Selamat sore sahabat Femina. Dengan Tria di sini kita akan ngobrolin tentang foodpreneur. Oke. Para foodpreneur sudah ngumpul, kita punya topik yang sangat menarik. Saya pin dulu ya komennya ya. Oke. Sudah berkumpul semua? Selamat sore sahabat Femina. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan selama 45 menit ini menemani kamu untuk Instagram Live ngobrolin tentang makanan dan sisi bisnisnya yang sangat menarik. Karena sore ini seri foodpreneur. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang tren cake in a jar. Oke. Beberapa teman sudah ngumpul. Hai Mbak Kliana, hai Mbak Ain, Vincent. Oke, suaranya Tria terdengar jelas? Jangan lupa nanti kalau mau ada yang bertanya langsung tulis di kolom komen, akan kita bacakan di sesi terakhir. Suara Tria cukup jelas. Hai Mbak Arya. Nah, kita bakal ngobrolin tentang cake in a jar. Bakal juga belajar cara bikinnya. Hai Mbak Wida, wave semuanya. Oke. Nah, kita akan mulai dari depan lagi ya. Jelas ya? Oke, thank you Mbak Wida. Kita akan ngobrol tentang tren cake in a jar. Oke. Nah, karena hari ini sesinya adalah seri Foodpreneur Talk. Jadi Femina berharap demo masaknya akan menjadi inspirasi bagi bisnis. Oke. Nah, kita juga akan tanya-tanya seputar cake in a jar kepada narsum kita yang sudah sukses berjualan cake in a jar secara online. Nah, sekarang kan cake in a jar itu sedang booming banget. Isinya pun macam-macam ya. Ada yang isinya tiramisu, ada brownies, ada juga bahkan Japanese cheesecake loh. Ada isinya cheesecake dan ada juga yang cake in a jar isinya mousse. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih cake in a jar? Hai Benita Luisa, hai Mbak Rahmi. Oke, udah pernah nggak sih makan cake in a jar? Tuh, coba kalian pernah makannya apa aja? Nah, saya tuh salah satu peminatnya loh. Saya sering banget mesen cake in a jar sampai di rumah stoplesnya numpuk. Tapi untung stoplesnya keren-keren ya, jadi kayak koleksi gitu, bisa dipakai lagi. Nah, kenapa sih cake in a jar ini booming banget? Kita bakal tanya ke Cherry Bakery. Ini adalah produsen premium cakes ya, artisan cakes berasal dari Jakarta. Nah, mereka ini adalah brand online yang lahir di tahun 2013 dan udah dari dulunya berjualan cake yang lucu-lucu banget secara online. Jadi mereka paham banget cara mengirim produk sampai ke rumah konsumen dalam kondisi yang sempurna. Nah, oh iya, anyway aku harus ngasih tau juga bagi teman-teman yang belum pernah ngerasain Cherry Bakery harus coba deh. Ini aku setengah berpromosi ya, karena mereka punya watermelon cake yang enak banget. Jadi watermelon cake itu cake yang lahirnya dari tren di Australia. Nah, mereka salah satu produsen di Jakarta yang produknya nggak banyak, tapi yang jadi jagoannya si watermelon cake ini. Dan mereka juga punya sejumlah cakes untuk special occasions ya, kayak ulang tahun dan anniversary. Of course, mereka punya watermelon cake mereka dalam versi jar. Nah, itu akan kita lihat cara membikinnya hari ini. Nah, di tengah pandemi, pengemasan yang aman menjadi mandatori, bener nggak sih? Itu menjadi penting banget karena rata-rata konsumen pasti akan mintanya itu delivery order, dan pasti nggak sedikit juga yang akhirnya dikomplain customer karena misalnya cake-nya, buttercream-nya misalnya peot lah, apalah, karena kan produk cake itu sangat sensitif terhadap suhu ya. Nah, Cherry Bakery ini dari dulunya berjualan secara online, jadi kita bakal tanya mereka apa sih tipsnya gitu, cake mereka bisa nyampe tetap kece di rumah konsumen. Pendirinya sendiri dari Cherry Bakery adalah 3. Wait, Cherry Bakery sudah di sini kah? Akan kita undang sebentar lagi. Nah, pendiri Cherry Bakery Cake ini ada 3. Kita bakal ngobrol sama 2 bakernya, yaitu Albert dan Angel, supaya mereka ini sebetulnya pemasak ya. Mereka yang bikin kue, tapi mereka juga paham cara mengembangin produk sesuai market yang selalu berubah-ubah gitu. Jadi mereka cepat sekali beradaptasi, apalagi sekarang di tengah pandemi. Tadinya mereka nggak punya cake in a jar, sekarang akhirnya punya. Kita bakal tanya sama mereka kenapa mereka membuat itu dan keuntungannya apa, dan apakah minat konsumen memang akhirnya tetap terjaga ya. Karena kan kadang kita pandemi kita mikir-mikir, aduh mesti beli apa, atau kita misalnya rancu bakal cake-nya nyampe dengan aman gak sih di rumah. Oke, saya akan mengundang Cherry Bakery ya. Oke. Yes, Cherry Bakery di mana? Oke. Alright, kita baker, oke? Mereka adalah Albert dan Angelique.
Albert dan Hendrix John. Hai, selamat sore teman-teman dari Sore Tria. Halo Ci. Hai. Wah, sudah siap dengan apronnya. Boleh berdiri dulu nggak sih? Ingat apronnya apa sih? Boleh. Berputar sedikit, biar rileks ngobrolnya. Nah. Oh, bener loh ya, yang laki-lakinya nurut. Yes. Kalau yang cewek tuh banyak berpikir ya, aku harus berputar atau tidak gitu. Enggak deh, gue nggak mau dikerjain. Nah, teman-teman, ini adalah dua bukan tukang kue lah ya. Aku juga suka bikin kue, aku juga bilang aku tukang kue. Nah, mereka ini pokoknya jagoan bikin cake. Watermelon cake-nya enak banget. Udah boleh duduk teman-teman, siap kalian. Boleh duduk ya. Nah, sebelum kalian akan berbagi inspirasi ke teman-teman semua di luar sana yang mau bikin cake, kita cerita dulu dong ya tentang kondisi bisnis perkuean di masa pandemi. Boleh ya kita chit-chat dulu ya, Albert dan Angel ya. Yap. Tapi kenalkan diri lagi dong. Kalian itu Cherry Bakery itu ada berapa orang? Bener nggak sih? Tadi aku bilang ada 3 orang. Bener nggak sih? Siapa aja? Jadi kita sekarang dibantu sama 3 orang, betul. Tapi emang pendirinya pertama kita berdua sih. Jadi kita kan emang siblings. So pertama kita balik ke Indonesia 2013. Kita realize kok kayaknya kue-kue di Indonesia pas zaman 2013 kemarin masih belum terlalu banyak variasi, belum begitu menarik. Jadi makanya kita memulai bakery ini untuk membawa beberapa tren kue-kue dari luar juga yang sudah terkenal ke sini. Nah itu salah satunya kenapa one of our best seller sekarang adalah yang watermelon cake, yang emang sebenarnya tadi udah bilang emang trennya itu dari Australia dan dibawa ke Indonesia sini, dan ternyata rasanya cocok sama orang-orang sini. Oh, kalau boleh tahu kalian sekolahnya di mana? Sebut merek nggak apa-apa. Ya, kalau aku dulu sekolahnya, aku sempat sekolah di US, jadi dulu jurusannya berbeda sih, bukan di kuliner, tapi kemarin juga sempat ngambil kelas di Lokodon Blue juga, ngambil patisserie diploma. Oh, jadi justru kuliahnya yang awal bukan sekolah masak ya? Bukan patisserie? Bukan, jadi dulu ngambil jurusan teknik, terus entah kenapa jadi beralih ke, emang dari dulu emang udah hobi sih bikin kue pas sekolah juga. Jadi baru akhirnya sekarang benar-benar nekunin ini ya full time. Nah, Ya, kalau aku memang dari awal sekolahnya desain, jadi memang demennya desain. Aku nggak sekolah kuliner yang the brain is this one. Kalau ini dekor, ini Aku lebih membuat kayak cantik kuenya. estetik, desain, kayak gitu-gitu. jadi perpaduan ya, perpaduan ilmu ya. Nah, kalau orang teknik Betul. pasti jago itu hitungnya komposisi, resep ya, gramasi. Nggak bakal salah berarti. Betul, Oke. betul. Langsung, satunya lagi siapa? Bener nggak sih 3? Jadi 3 sekarang kita dibantu sama Michelle juga. Michelle's my wife, so she's helping out with the business now. Jadi dia lebih pegang ke marketing, social media. Jadi sebelumnya kan kita ada yang bikin kue, ada yang dekor kue, tapi nggak ada yang jualan. Nah, jadi sekarang kita ada yang bantu jualan. Ya itu akhirnya terbentuk sebuah ekosistem bisnis ya, yang cakep banget. Ada tukang kuenya, ada orang marketingnya, ada orang desainnya juga. Apalagi zaman sekarang kalau jualan kue itu harus kelihatan Instagramable ya kan. Nah, langsung nih Tria mau langsung dong pertanyaan. Apa sih daya tarik cake in a jar dari segi visual ya? Kan kalau cake whole cake kan kita udah tahu pasti lucu banget, ada toppingnya. Kalau cake in a jar itu kerennya di mana? Aku pura-pura bertanya nih ya, seakan-akan aku bukan fans cake in a jar, padahal aku fans banget. Ya, oke. Jadi mungkin kalau kita biasa mikirin kue tart atau whole cake itu kan biasa pinggiran sampingnya itu ketutup ya, ketutup buttercream atau ketutup other frostings. Sedangkan keunggulan dari cake in a jar, mungkin aku sambil tunjukin juga. Jadi itu bisa langsung lihat layer dalamnya. Jadi kadang-kadang kalau orang cuma lihat kue dekor atau misalnya kue tart yang pinggirannya buttercream atau whipped cream gitu kan mereka nggak tahu, oh ini kue isinya apa sih, rasanya apa. Sedangkan kalau dengan cake in a jar, cuma ngelihat dari luar aja udah tahu, oh kurang lebih ini kan coklat nih ya. Kemungkinan ini coklat dengan vanilla cream. Nah ini juga salah satu produk yang kita lagi buat juga, karena kan demand untuk cake in a box ini lagi mulai makin banyak juga, makin orang tertarik untuk ini. Dan dari sisi dekor juga sebenarnya lebih banyak yang kita bisa lakukan, karena dari packagingnya kita bisa tambah perhiasan untuk detail packaging per produknya, dan dekor atasnya juga nggak kalah sama kue-kue dekor, karena kita bisa nanti kita tunjukin pada saat pixie jar itu kita bisa bermain dengan buah-buahan segar dengan topping-topping yang mungkin kalau ditaruh di whole cake pengirimannya malah jadi hancur gitu. Yes, gitu. Nah, pertanyaan kedua nih, pasti teman-teman udah banyak banget yang nggak sabar mau ngeliat pembuatan cake in a jar gimana sih. Pokoknya stay tune ya, kalau tanya-tanya dulu biar teman-teman tahu segala macam business insights yang menarik. Jangan lupa kalau mau tanya tulis di kolom komen. Oke, maaf ya aku kalau ngomong cepat karena durasi ya guys. Jadi, nah selain looks-nya
Apa sih yang bikin cake in a jar ini jadi booming banget dan menjadi inovasi semua toko kue? Why? Mungkin aku jelasin sedikit ya. Kayaknya kalau cake in a jar itu kenapa jadi tren? Karena pertama, dia itu kan ukurannya personal size. Jadi orang bisa beli tanpa harus ada occasion gitu. Whole cake itu biasa orang tunggu ada ulang tahun atau apa baru dia beli kue kan. Tapi kalau dengan personal size ini kayak cuman pengen makan aja gitu. Nah, mereka tuh bisa beli. Nah, yang kedua itu lebih low risk untuk delivery. Apalagi kayak sekarang kita jualan di online marketplace dan pilihan pengiriman hanya ada ojek online, jadi kita lebih bisa cater untuk ke sana juga gitu. Dan kalau yang ketiganya itu kalau buat kasih ke orang, apalagi lagi pandemi sekarang kan orang lagi banyak yang sharing, suka kirim-kirim ke teman, ke keluarga, apa segala macam. Cake in a jar ini cocok banget gitu untuk dikirim ke buat sebagai hadiah, sebagai hampers, kayak gitu sih kayaknya. Iya. Jadi kita ketahui tadi si Angel ini ngomongnya cepat juga kayak Tria ya. Set. Iya. Ya, cakep ya. Pokoknya bisa ditonton ulang acara ini di IGTV-nya Femina. Jadi kalau tadi ngomong apa dia? Bisa. Tadi masak apa dia? Bisa. Oke, pertanyaan ketiga. Jadi ini sebetulnya tadi kalau kamu bilang nggak perlu nunggu momen khusus untuk beli whole cake kan ya. Whole cake in a jar single portion. Nah, akhirnya menjadi pintu masuk bagi banyak peminat baru nggak sih? Konsumen baru. Tentunya. Jadi kita juga mulai jualan watermelon cake. Kita dulu kan kita jual cuma ukuran 18 cm. Nah, sekarang kita jual kemarin mulai di ukuran 10 cm. Itu banyak banget orang yang mulai bisa mencoba kue ini. Apalagi kan mungkin kalau orang mikir watermelon cake itu kayak ada semangkanya di dalamnya tuh kayak gimana sih? Apakah semangkanya dibikin jadi jam, jadi jus atau seperti apa? Sedangkan kan sebenarnya ternyata benar-benar fresh watermelon di dalamnya. Jadi ya itu. Jadi banyak orang yang jadi bisa mencoba kue-kue kita, terus juga lebih bisa berkreasi sih. Jadi kita mau coba kue baru, nggak harus bikin kue yang besar, yang harus langsung orang pergi buat occasion, tapi ya kayak tadi bilang Angelic, pingin buat nyoba rasa baru aja, orang bisa mencobanya gitu, tanpa harus nunggu acara. Oh, nah berarti selama kalau tadi kalian bilang dapat konsumen baru, berarti apakah omsetnya jadi naik nggak sih? Atau justru jadi at least jadi sama lah, karena misalnya orang nggak beli whole cake lagi tapi ketolong dengan beli porsi yang individual tadi ya, omsetnya jadi stabil nggak sih, menjaga omset nggak? Justru sebagai online businesses ya, jadi sebenarnya masa PSBB ini tuh membuat kita apa ya sebagai suatu potensi, jadi omsetnya tentu naik dan itu dari kedua-duanya sih sebenarnya, dari jualan mini cakes dan juga dari whole cakes. Karena kan orang zaman-zaman apalagi pas kemarin lockdown nggak bisa kemana-mana, di rumah bosan, banyak kan belanjanya semua online kan. Jadi kalau mungkin yang dulu orang belinya belanja snacknya ke mall, sekarang mereka bisa belinya online aja. Apalagi kita ada di online marketplace juga, jadi mereka tinggal klik buy, terus tinggal. Kalau kalian mereka biasanya pesan yang gedenya gitu kalau ada acara. Jadi maksudnya udah bisa nyobain duluan lah sebelum beli yang besar gitu. Oh, oke. Jadi memang mereka trial, jadi seperti kayak trial dulu ya. Itu fungsi lainnya cake in jar sebentar ya. Aku sambil melihat layar operator. Nah, tunggu. Nah ini kan keluar dari si cake in a box tadi, cake in a jar. Kalian kan, suaraku jelas kan? Jelas. Oke. Kalian kan juga tadi ikutan jualan apa? Cake in a box ya, dessert in a box. Nah itu kan juga booming karena aman juga untuk diantar. Nah, tapi kalian punya dua tuh, berarti kan kalian punya cake in a jar, kalian punya dessert box, ya kan? Dessert in a box itu. Tapi kan sebetulnya core bisnis kalian adalah tetap whole cake dong, sampai sekarang ya. Ada yang bilang enak banget tiramisu ini. Gimana pertanyaannya? Maksudnya Oke. Iya, tetap whole cake dan decorated cake. Tapi mungkin sekarang cake box ini mungkin udah bisa dibilang hampir 1/4, 1/3 dari order kita juga sih. Oke. Tuh ada yang nanya Suila, untuk sebetulnya sesi tanya jawab nanti di akhir. Kita mau nanya dulu tuh. Kira-kira bisa tahan berapa lama cake in a jar?
tergantung Kan jenis tetap kuenya. ada Kalau buahnya kebetulan ya. untuk watermelon cake itu kan banyak buah segarnya. Jadi tetap kita rekomen rutin 2-3 hari sih untuk dikonsumsinya. Tapi Dua kalau tiga untuk hari ini untuk contohnya dikonsumsi. ada yang kita punya ini ada blueberry cheesecake juga. Kalau ini lebih tahan lama ya, Ya bisa sekitar 1 minggu. minggu gitu. Aman banget nih memproduksi whole cake ya, dengan dekorasi yang sangat sangat serba buttercream gitu. Itu kan pasti sangat rewel di suhu. Buahnya putus. Jadi rada panas dikit, cake-nya bisa jadi rikih kan. Nah, kalian itu supaya cake-nya selalu tiba dengan sempurna di rumah konsumen, apa sih yang kalian lakukan dengan di saat pengiriman gitu? Apakah ada ice pack-nya dan lainnya? Ya, kalau kita sejak punya produk yang cake in a jar ini, sebenarnya kita juga belajar banyak. Pertama-tama ada sih kayak nyoba masih trial and error ini itu, tapi gimana pun juga kita bakal belajar watermelon itu dimasukin ke plastik dulu, kita supaya higienis, terus ada ice pack-nya, lalu kita masukin lagi ke plastik, diikat lagi pakai cable tie, baru nanti dikirim menggunakan ojek online nih misalnya. Kita lihat nih bapaknya ada talinya kah atau nggak ada kah. Jadi benar-benar tuh kayak personalized gitu. Harus tergantung kejadiannya tuh lagi seperti apa yang kita bisa sesuaikan supaya kuenya tuh bisa nyampe aman gitu. Kalau misalkan orang pesan lebih dari 2, ya kita nggak kasih hanya plastik aja, tapi kita tambah lagi taruh di box, susun lagi pakai styrofoam, ditambahin ice pack yang banyak gitu. Jadi we take extra measure lah ya, bisa Basically the dibilang. packaging is become the core sih kalau untuk kue pengiriman ya, apalagi dengan pengiriman dengan ojek, karena kan juga itu kan panas ataupun goyang gimana. Jadi ya kalau kita sediakan boxnya, kita sediakan kantongnya dan juga talinya kalau perlu, biar kalau bisa diikat dengan aman di motor. Satu. Pertanyaan nih, sebelum kita mau bikin cake in a jar, bakal diajarin sama Cherry Bakery. Nah, sebetulnya error gitu kan, cake-nya nyampainya suara aku bisa didengarkan dengan jelas? Agak putus-putus Suaraku gitu. ada? Oke. Suaraku ada? Sudah? Agak putus-putus sih, Ci. Oke. Nah, pastikan memilih logistik ya, partner logistik menjadi sangat penting. Cake ya, cake yang sangat ringkih, banyak buttercreamnya. Pasti kalian dulu juga sempat trial and error kan, karena misalnya cake-nya nyampe kurang sempurna kah ke konsumen. Nah, itu akhirnya kalian menemukan cara yang paling baik gitu, cara yang paling less damage gitu untuk mengirim cake itu pakai apa sih? Pakai motor kah atau pakai mobil kah atau gimana? Pakai Lebih aman. Sebenarnya aku ada cerita sedikit sih. Kalau yang mengenai pengiriman motor itu, kita kan juga belajar banyak. Jadi kemarin tuh sempat ada kejadian sejak kita mulai jualan di online marketplace. Ada satu kejadian itu ternyata si abang Gojek itu bisa ambil paket, terus dia udah jalan nih. Terus dia balik lagi, tetap bawa paket yang sama untuk mengambil paket kedua. Padahal kalau di marketplace itu kita settingnya itu kan pengiriman harus selalu instan. Karena kalau misalkan kita available same day kan kuenya pasti rusak di jalan dong. Jadi selalu instan. Jadi baru tahu kalau ternyata tuh ada yang namanya multi instan. Nah jadi dengan kondisi kayak gitu kita akhirnya nego sama si pas supirnya. Pak boleh nggak ya Bapak tolong anterin yang kue itu dulu.
terus bapak balik lagi, terus baru anterin yang satu lagi, nggak apa-apa kita bayar bapak ekstra gitu. Karena kan maksudnya kita sebagai seller juga pengen pastiin kuenya nyampe dengan aman, tapi kalau karena dengan sistem malah ada kayak gitu, jadinya kita belajar untuk kayak handle tips and tricksnya gimana. Ya memang sih ada was-was, kayak waktu mau ngirim pasti ada was-was nanti kuenya nyampe nggak ya dengan aman gitu. Tapi semakin lama semakin kesini kita ya belajar lah, udah tahu gimana cara handle-nya. Seperti yang tadi aku bilang, akhirnya kita kasih box dan sebagainya. Kalau alamatnya jauh pasti ekstra S kayak gitu. Tapi kalau untuk full sih kita tetap rekomennya selalu pakai mobil sama in-house courier. Karena kan gimana pun in-house courier itu sudah tertrain dan mereka udah tahu gimana cara handle kue ini gitu. Oke, siap. Baiklah, thank you banget. Tadi tipsnya sangat berguna teman-teman di Cherry Bakery. Nah, punten sebelum kita mau mulai nih, dilihatin cara bikin demo, cara bikin cake in a jar-nya. Kita boleh koneksi, aku akan invite ulang Cherry Bakery, boleh? Karena ini supaya boleh. Sinyalnya ya, semoga di sinyal membaik di Cherry Bakery juga ya. Aku akan invite ulang ya, maaf ya. Sebentar teman-teman stay tune, jangan ninggalin dulu. Karena kita akan menginvite ulang Cherry Bakery, oke, saya akan coba invite ulang Cherry Bakery. Kita bakal belajar bikin cake in a jar hari ini. Dia akan bikinnya versi dari watermelon cake. Nah, watermelon cake ini adalah cake yang ada bolunya, ada krimnya, tapi juga ada potongan segar watermelonnya, semangkanya. Kita bakal diajarin. Nah, ini udah mendingan belum, Ci? Oke, ini sudah mendingan. Oke, kita boleh langsung liatin ke bahan-bahannya ya? Boleh. Siap. Oke, teman-teman, nanti kalau yang mau lihat cara bikinnya ulang, ini bisa diulang di IGTV Femina. Nah, kalian bisa lihat apa saja ini digunakan. Siap? Ini yang bakal kita buat si pixie jar itu. Pertama-tama kita harus siapin semua komposisinya dulu. Nama cake-nya apa itu? Kan itu watermelon cake. Pixie jar. Apa namanya? Pixie jar. Pixie jar. Yeah. Oke. Ya. Ya, teman-teman. Jadi ini kemarin bagian dari JDW ya. Oke. Apa aja bahannya? Jadi kalau dilihat ini krimnya ini adalah krim chantilly, tapi kita untuk bikin dia agak sedikit berbeda, kita infuse dengan elderflower buat rasa floral scent-nya. Dan kemudian kita tambahkan dengan pewarna dari bunga telang. Nanti ini mau tunjukin, aku lagi panasin air. Gimana cara kita bikin pewarna natural. Jadi pewarnanya nggak usah pakai buatan. Dan juga apa keunikan dari bunga telang. Kalau dia tuh bisa ada sedikit perubahan warna. Jadi kalau dia nggak cuma dark blue, tapi kalau udah ada ketemu asid sedikit, dia akan berubah menjadi keunguan nanti warnanya. Oke, jadi ini aku pakai glove bentar. Ini tampakan bunga telangnya. Ini jadi dried butterfly flower ya, bunga telang yang sudah dikeringkan. Iya, dried butterfly. Oke. Jadi ini kita ada air mendidih. Dan kita tinggal tambahin aja. Jadi sama kayak sebenarnya mirip sama kayak bikin teh, tapi bedanya pakai bunga. Jadi dia ntar akan bisa mulai kelihatan tuh warnanya langsung keluar. Ini air panasnya. Wow, langsung keluar warnanya bagus banget. Jadi kalau mau makin gelap, tinggal lebih lama aja sih. Jadi kan baru masuk aja langsung berubah nih. Betul. Tapi semakin lama kita sok dia, nanti dia akan warnanya akan menjadi gelap. Nah, tapi biasa kan kalau mau pakai ini harus didinginkan. Jadi ini aku tunjukin yang kita udah buat sebelumnya. Jadi nanti kalau didinginkan dia bisa segelap ini warnanya. Waduh, bagus ya. Jadi kayak birunya bagus banget sih. Jadi ini juga kan 100% natural ya. Jadi nggak ada penambah pewarna buatan ataupun bahan-bahan yang kita nggak inginkan. Wow, oke. Oke, jadi ini satu. Dan nanti keunikannya aku akan tunjukin juga. Yes. Next-nya itu kita akan bikin whipped cream-nya. Oke. Nih, jadi itu yang tadi bunga telang itu nanti akan diinfuse ke krim chantilly yang warna putih. Ini yang nanti akan tunjukin. Nah, kalau whipped cream itu kan kita emang tiap kali mau kocok dia harus dingin ya, biar kalau dikocok dia keras.
nggak meleleh. Jadi ini tadi kira-kira whipped creamnya udah dituang ke mangkok, terus ditaruh di kulkas dulu sebelum dikocok supaya dia dalam keadaan dingin. Yes. Nah, Teman-teman, terus terima kita kasih atas tambahkan. pertanyaan sudah dicatat oleh produser aku. Nanti kita bacakan ya di akhir acara ya. Tadi ada yang nanya kalau pakai bunga telang fresh apa bisa? Bisa, itu fresh. Ada juga yang dijual kering. Bunga telang itu banyak di Kalau bunga telang online fresh itu bagus. ada contohnya nggak Di ya? tetangga juga banyak bunga telang karena di bunga liar Bukan di mana. Oke, kita akan membuat krim chantilly. Ya. Jadi ini whipped creamnya sudah diinginkan. Kita masukkan, kita mulai kocok. Nanti kita tambahkan gulanya juga. Ini agak kencang ya, nanti ngomongnya. Ya, agak berisik. Ada yang nanya bunga telangnya bisa diseduh berapa kali ya sampai tuangnya pudar? Nanti mundurin kan? Bisa dimit ya. Jadi kita mau ngasih dia sambil memutar juga. Iya. Cepet sekali mbaknya. Jadi teman-teman ingat ya kalau mau bikin whipped cream, krimnya harus dalam kondisi dingin. Atau kulkasin dulu biar dia bisa ngembang. Yang punya pertanyaan nanti kita akan jawab ya di akhir acara ya, karena ini lagi dimaksudkan suaranya ya. Kita lihat dulu Albert dan Angel bikin cake in jar versi mereka, watermelon cake dalam jar. Ini enak banget teman-teman, ini enak banget watermelon cake mereka. Di situ nggak banyak yang jual watermelon cake di Jakarta. Karena udah gampang karena butuh watermelon semangka segar ya. Tapi kalau ada yang bisa bikin enak, aduh udah deh. Pas kalian suka. Hai teman-teman, hai gimana? Hai Adira. Hai mau sahabat Femina dan Adira. Mbak Utu, Vera, Ainara. Semuanya lagi di mana sih nih semuanya? Ada di kota mana? Coba di kolom komen. Teman-teman lagi nonton dari kota mana? Sama kalau ada yang mau kasih mau dengerin Instagram Lagi ditambah gelatin. Hai Falcon, Jasmira. Kita lihat itu diaduk-aduk sampai ngembang. Jangan kelamaan aduknya, teman-teman. Nanti kalau diaduk jadi kalau krim Ya, kamu kedengaran ya kalau dari handphone. Zoom in. Spesial buat sahabat Femina, zoom in banget ini. Melihat betapa softnya whipped cream. Iya, jadi sorry tadi agak berisik soalnya emang kalau mixer berisik ya. Yes. Tadi aku juga ngomong sendiri aja waktu kalian ngaduk itu. Oke, jadi tadi yang kita tambahin itu gelatin. Kenapa kita tambahin gelatin? Karena kan kalau di Indonesia ini panas. Jadi kalau apalagi kalau kayak jar gini kan mungkin pengirimannya kan orang di luar lama. Jadi kita kasih gelatin biar dia nggak gampang meleleh. Yes. Oke, jadi ini baru kita tambahin cairannya. Kenapa cairan ditambahin di belakang? Karena kalau misalnya ditambahin di depan, nanti kan jadi whipped creamnya berkurang. Jadi pas dikocok, dia nggak akan mengembang sebanding kalau kita ngembangin whipped cream dulu. Jadi setelah kita kembangin whipped creamnya, baru kita coba incorporate additional ingredients-nya.
terasa. Jadi kita ini ada elderflower sirupnya. Dan kita akan tambahkan ke ini, aku mau nunjukin untuk butterfly tea-nya. Jadi kita ambil, oh ini kan warnanya biru gelap. Jadi kalau kita tambahkan elderflower dan sedikit lemon, dia akan berubah menjadi agak keunguan. Ini tadinya biru, sekarang jadi agak ungu. Coba kita tambah di sini. Yes. Ada perubahan warna. Jadi untuk mendapatkan warna campuran yang cukup unik ya, dan ini semua hanya dengan satu ingredients. Nah teman-teman, kalau ada yang tanya elderflower itu apa, saya belum menemukan bahasa Indonesianya. Tapi itu adalah bunga yang dipakai itu. Harry dan Meghan Markle dulu menikah memakai bunga ini sebagai dekorasi cake-nya. Tuh. Aromanya kayak apa sih elderflower syrup? Dia kayak ada wangi-wangi floral gitu ya. Dia tuh jadi sejenis, dia kayak gini bunganya. Jadi kayak mirip sejenis kayak bau bunga ya. Jadi kalau bau bunga mungkin orang Indonesia familiar sama bau rose. Cuma kalau ini dia lebih soft sih. Jadi baunya soft banget dan lembut. Tapi ada kesan unik scent-nya gitu. Yes, nah bagus. Ini berarti alternatif kalau kita pakai rose syrup ya, sirup bunga mawar, kencang banget aromanya, ya kan? Iya. Elderflower syrup. Tuh tadi ketahuan tuh kelihatan mereknya Monin. Gampang cari Monin. Iya. Monin terkenal banget. Sebenarnya kalau yang bikin sirup ini nggak banyak sih. Itu andalan anak-anak baking atau bartending juga. Betul. Ini kalau pas campur ke whipped cream-nya juga cara ngaduknya, sabar ya. Pas ngaduknya nggak boleh terlalu harsh juga karena nanti whipped cream-nya bisa pecah. Jadi mesti pelan-pelan di fold. Jadi kalau gitu. di baking namanya tuh folding. Jadi kita bukan nge-whisk atau ngocok doang, tapi kita tuh nge-fold. Jadi kita lipat adonannya supaya dia pelan-pelan menyerap warna dan rasa dari campuran elderflower tadi. Nah ini kan jadi konsistensinya masih tetap kencang, keras. Kalau misalnya kita tadi campur airnya di depan, kemungkinan besar pas kita kocok nanti dia nggak akan jadi sekeras ini, akan agak lumer-lumer dikit gitu. Nah oke, sekarang udah jadi whipped cream-nya, kita akan mulai untuk assembly-nya. Jadi untuk bikin cake in a jar ini, memang sebagian besar dari ingredients itu bisa kita siapkan di depan, jadi nggak harus pada saat kayak orang masak ya, jadi pada mau masak baru disiapin. Ini bisa kita buat di depan, jadi nanti kita udah potong watermelonnya dan juga udah siapin almond dakwa, almond biscuitnya. Ini almond dakwanya ini yang kita pakai. Nah, ini untuk watermelonnya. Oke, teman-teman mau nanya resep almond dakwa nanti pengen kasih. Itu resep basic. Hai anak Halim. Hai Mbak Ana Halim. Whipped-nya udah ada. Nah, ini kita pakai jar yang masih kosong. Oke, sudah siap jar kosong. Itu diameternya berapa? Yang ini kurang lebih 10 ya. Nggak sampai 10 sih, mungkin 8,5. Ya. Jadi kita piping bawahnya. Jadi kita akan kasih satu layer dulu di bawah untuk taruh watermelonnya. Oke. Tujuannya pakai piping bag tuh sebenarnya supaya lebih rapi. Jadi kita tahu per layernya kira-kira berapa. Maka kita ratakan sedikit pinggir-pinggirnya biar cantik. Oke. Diratakan pakai palet ya. Ya ini paletnya. Iya, Nah, baru nanti kita sekarang tinggal langsung masukin watermelonnya. Yes. Diratainnya jangan pakai punggung sendok ya teman-teman. Belilah palet rata. Gitu. Kalau memang bukan buat bisnis, pakai sendok juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau rapi pakai palet permukaannya. Kayak orang ngecat ya. Jadi kan udah dipotong. Kalau ngecat tuh pakai palet rata. Nah itu juga bilangnya palet di baking. Ya. Nah ini juga watermelonnya udah dipotong bulat, jadi udah ngikutin diameter jarnya. Jadi nanti langsung pas di ujungnya. Oh ya.
Wow, banyak sekali watermelonnya. Jadi emang bener-bener layer tengahnya ini tuh semua fresh watermelon. Oh, sebetulnya kenapa sih watermelonnya harus dipotong supaya bisa masuknya ya? Jadi biar masuknya nanti cantik kayak gini kan layernya kelihatan tuh. Oke. Kalau misalnya Masuk. mau dipotong dadu, dimasukin aja juga bisa, cuma nanti jadi layernya nggak rapi gitu, nggak kelihatan kayak satu garis Oke. watermelon. Aduh, ini enak banget teman-teman. Itu satu jam berapa harganya? Kemarin ini kita pas jual di JDW 77.000 ya. 77.000. Oke. Mesennya minimal berapa jar? Nggak ada minimum sih kalau kita untuk jar ini. Jadi kita sistemnya kalau untuk yang kue small cakes ini kita sistemnya pakai by open PO. Cuma kemarin pas untuk saat JDW kita ready hampir H-1 aja. Cuma untuk kue-kue miniature cake kita dan jar cake kita ini juga kita semua by PO tiap weekend sih, jadi tiap hari Sabtu. Oke, siap. Oke. Nah, teman-teman, ada yang udah beberapa ngirim pertanyaan, sabar. Akan kita tanyakan kepada Albert dan Angel setelah jadi produknya. Jadi kan udah ada gini, ini ada yang sedikit kurang isi dikit, aku ada tambal-tambal dikit aja pakai piping bag. Oh, tambal sulam. Biar padat. Oh. Nah, kemudian next step-nya itu ini mau didinginkan dulu. Kenapa? Karena kan ini kan basah ya. Nanti kalau dia ketemu almond aquanya kan dia akan jadi hancur almond aquanya. Jadi kita akalin dengan kasih satu layer jelly. Oh, itu rahasia. Nah, aduh maaf ya, aku tidak bukan rahasia kalian loh. Urusan jelinya, guys. Oh iya, ini ada surprise juga. Kita jadi buat teman-teman yang nonton dari rumah, kita nanti bakal ada giveaway. Jadi nanti setelah selesai nonton, mungkin detailnya baru kita siapa? Harus komen. Oh, ada giveaway nih. Iya, jadi harus komen di story Cherry Bakery apapun. Hashtag Cherry Moments. Jangan lupa follow Cherry Bakery sama follow Femina Magazine juga. Wow, ternyata ada surprise di acara ini, ada giveaway. Aku nggak dikasih tahu sama dia. Oke, operator. IG Femina nanti kita bantu share ya di story kita ya abis ini ya. Dia nggak bilang-bilang mau kasih giveaway. Kejutan ini. Kalau teman-teman yang penasaran dengan watermelon cake-nya, udah deh cepetan langsung ke IG-nya Cherry Bakery @cherrybakery. Lanjut. Jadi ini jelinya lagi dipanasin. Ya, jadi kita udah buat ahead of time. Jadi kalau di baking itu banyak banyak preparation yang kita bisa lakukan sebelumnya. Jadi kita nggak harus pada saat kita mau bikin kue baru bikin semua. Kalau nunggu gitu kan pasti ntar bakal lama banget. Jadi kita bisa semuanya disiapkan, di plan, jadi lebih gampang. Jadi ada bahasanya juga tuh kalau siapin makanan, namanya apa? Mise en place. Jadi disiapkan di tempat. Nah, tuh tadi Albert bilang kalau di dunia baking, kalau bisnis bisa banyak banget yang bisa di stok. Itu betul sekali. Kalian tahu nggak ceritanya kalau misalnya toko bakery yang gede udah ribuan cake, gimana cara naruhnya coba? Apakah bikin buru-buru? Tidak, ada caranya. Nantilah kita cari narasumber selanjutnya yang punya pabrik. Jadi tambahin satu layer jelly tipis aja. Jadi tujuannya biar dia nggak basah almond aquanya. Oh itu. Jadi setelah didinginkan, jadi Oke, baik. Yes, oke. Oke. Ya. Oke. Iya. Nah, tipe jelly ini itu dia settingnya cepat, jadi sebenarnya kita nggak usah tunggu terlalu lama. Cuma mungkin sambil sebelumnya kita bisa selangin dengan cara bikin salah satu topping atasnya. Yes. Aku akan nunggu juga cara bikin mango stick. Kita ternyata Albert dan Angel kata produserku 9 menit lagi. 9 menit lagi. Cepat. Ya, ini udah mau selesai. Jadi ini mango spear yang udah kita bentuk, kita tinggal masukin ke namanya solusinya sodium alginate. Oke. Jadi ini kan tadinya cuma fruit mango puree doang, kita masukin ke sini nanti dia akan menjadi kayak seperti jelly gel. Nah, tuh.
Tadi giveaway-nya caranya gimana kakak? Nanti kita tanya mereka lagi, oke? Aku pun kurang mudeng tadi gimana caranya. Kita tanya mereka nanti. Kita lihat Gampang aja caranya, harus komen di salah satu story-nya Sherry Bakery yang mana aja. Lalu tulisan hashtag Sherry Moments. Komen aja di story kita. Ketik aja di Lalu sini harus instruksinya. follow juga Femina Magazine sama Sherry Bakery. Oke lah. Pokoknya sahabat Femina beres itu. Nanti kita jelasin lagi ya. Femina jelasin. Tuh. Ayo mau tanya-tanya, beberapa pertanyaan udah numpuk. Ini udah mulai. Ini udah start. Kata produserku. Oke, ini kita udah start jelinya. Ini pinggirnya kita kasih krim dulu biar nanti pas ditutup pakai pakai dakwanya dia tetap kelihatan rapih dan kencang. Oke. Nah, baru kita taruh almond dakwa. Yes. Ini jadi Almond dipotong. dakwa. Ya, jadi biskuit almond. Ini agak Pokoknya tepung begitu dikit deh, ya. almond dakwa gitu deh guys. Nanti Femina kasih di website apa resepnya. Nggak usah pusing sekarang, nggak usah pusing. Lihat dulu cara menata cake in a jar. Jadi pokoknya supaya dari luar lapis demi lapisnya terlihat kece. This is how you do it. Oke. Yes, 7 menit lagi. Kata produserku. Oke, ini udah selesai sih. Siap. Abis ini pokoknya teman-teman abis menata dekor kita akan langsung nanya secara cepat ekspres. Oke, sekarang tinggal dimulai masukin buah-buahannya ya. Oke, jadi sekarang ini akan bantu untuk bikin tatanan menatanya karena emang dia juga yang lebih cantik lah kalau bikin dekorasi. Jadi ntar aku bantu pegangin sama jawab-jawabin pertanyaan kawan. Jadi kalau untuk menata buahnya, pertama kita ada kiwi. Yes. Wih, ada yang nanya tadi sodium apa yang buatnya lu? Sodium apa tadi? Sodium alginate. Nah, ya itu macam molekular gastronomi gitu ya? Iya, betul. Yes. Nanti pokoknya Kakak Tria akan jelaskan teman-teman. Ini banyak istilah-istilah yang rada unik. Kakak Tria akan jelaskan nanti di website www.femina.co.id ya. www.femina.co.id. Jangan khawatir. Nah, kita juga topin karena blueberries dengan berries segar. Ini ada raspberry-nya juga. Sodium alginate tuh. Nah, terus kita masukin. Tuh ya, Zaid sudah dijawab ya, sodium alginate oleh Miminnya Cherry Bakery. Ya, jadi kita mandiin dulu setelah dari sodium alginate tadi biar keluar udah bersih gitu lah istilahnya kan karena itu ada sedikit rasa-rasa kayak apa ya, kayak berdedak gitu ya. Jadi kita cuci di kita campur sama elderflower lagi biar nanti gelnya agak sedikit ke infuse. Jadinya bentuknya bulat gini kayak Sip, udah jadi deh. Jadi tinggal dikasih topping jelly Hari lagi. nanya deh langsung aja bunga telangnya bisa diseduh berapa kali? Bunga telang bisa diseduh berapa kali? Sekali aja sih karena nanti kalau kita lihat di sini ya kalau udah diseduh nanti dia warnanya akan jadi pucat bunganya. Yang tadinya warnanya agak ungu memucat. Ini sebenarnya juga ada sedikit Tadi watermelonnya itu langsung aroma yang khas juga sih. Watermelonnya nggak perlu digulain dulu kan ya? Yes. Itu terserah based on preference sih. Kalau misalnya mau tambahin gula juga boleh. Cuma kan kita udah cukup manis kuenya dan juga udah ada krim. Jadi biasanya sih kalau udah jar kita udah nggak kasih gula lagi. Ya, sudah jadi sahabat Femina. Nah, tinggal terakhir garnish kecil-kecilnya ini dengan edible flowers. Jadi kan tadi temanya kan bunga-bunga ya. Ada edible flower, ada butterfly tea atau bunga telang. Dan sekarang kita juga ada edible edible flowers. Sama ada ini yang coklat kecilnya. Oh ya, dan terakhir juga ada tambahan ini juga ada komponen dari Wheat. Jadi ini ruby coklat. Jadi jenis coklat yang kan kita kenal cuma white, dark milk. Jadi ada satu lagi namanya ruby. Dia juga rasanya lebih ke fruity, lebih kayak berry. Jadi ada manis-manis asamnya. Dan kita isi dengan popping candy. Jadi nanti pas dimakan itu dia isinya kayak ada meletuk-meletuk di mulutnya. Tuh. Hai Mbak Triana Sunanda, penonton setia Femina Live. Duh, cantik banget. Kita
tambahin emas-emas biar lebih mewah. Wow, Sultan ya, keren. Aduh ini cantik banget. Jadi walaupun dia di dalam jar, bayangin ketika kita buka toplesnya, cantik banget. Udah jadi. Yeay, cantik banget. Terima kasih Albert dan Angel. Coba pinggirannya dilihat, pinggirannya diputar-putar pinggirannya. Aduh, Jadi enak layernya sekali. tadi masih kelihatan layer watermelon, terus ada sedikit dari layer jelly tadi yang ngejaga biar dia nggak terlalu nyampur sama krim atasnya. Baru kita tutup dengan krim atasnya. Sahabat Femina, percayalah, ini enak sekali. Itu enak. Saya suka. Pokoknya semua yang sudah, makanan yang muncul di Instagram Live Femina tuh sudah melewati approve oleh jurnalis Boga Femina. So, percaya, yang di bawah ini enak banget guys. Silakan dipesan. Maaf ya, setengah berpromosi. Tapi ini emang, pokoknya kalau kata Femina enak, percayalah. Aduh, nah mau beli edible flower di mana? Di online banyak nggak sih? Kita ada supplier di Sweet Lovage ID, mereka berasal dari Bandung, Iya, tapi mereka ada pengiriman ke Jakarta tiap minggu kok. Oh oke. Apa tadi nama brandnya? Sweet Lovage. Sweetlovage.id ya kalau nggak salah. Iya, nanti mungkin kita bantu ketik di itu kali ya. Oke, itu salah satu produsennya dari Bandung. Bikin edible flower. Oh, aku tahu dia suka kasih buat chef-chef juga kan. Itu si edible Iya, jadi flower. banyak yang udah pakai dia sih, kayak produsernya di Indo nggak terlalu banyak. Jadi ya salah satunya emang itu sih, kita juga ketemunya dari Instagram. Yes, tuh sweetlovage.id dikasih tahu. Jadi itu memang spesialis edible flower dan memang tadi kata Albert nggak banyak perkebunan yang memproduksi edible flowers karena memang delicate juga ya, cara pembuatannya tidak mudah gitu. Dan sebetulnya juga tapi makin sekarang harganya makin terjangkau sih. Kalau dulu kan mahal banget ya. Kalau sebenarnya iya, kalau yang dari ini nggak terlalu mahal. Sweet Lovage kita dulu ada satu supplier juga yang jual, dan itu emang harganya mahal, jadi emang kita nggak pernah Karena pakai. dia dari Bali. Iya, dia dari Bali. Ini karena Bandung lebih dekat, jadi untuk ongkirnya Ya. juga lebih terjangkau kayaknya. Boleh dideketin nggak sih kalau edible flowernya kayak apa aja? Kalau itu tadi edible flowernya doang. Kayak Kalau ini edible flowernya ini tadi Apa kita aja udah tuh? pakai yang ini namanya Aster kalau nggak salah. Kalau ini Gomfrena. Kalau yang ungu ini Torenia. Sama kita ada tambahan flower fetish sih tadi. Jadi mereka Apa udah tuh? jual juga. Dia bentuknya udah kayak flower Utuh. petals begini. Dia jual per box gitu. Jadi biasanya nih kalau buat garnish tuh udah cantik banget. Oke, siap. Baiklah. Nah, ada yang nanya nih ya. Mulai tadi beberapa pertanyaan dari sahabat Femina sudah dijawab oleh Albert dan Angel. Ada yang mau nanya, Diana Sunanda, waktu dekat Cherry Bakery bakal punya varian baru nggak sih? Cake in a jar ini tetap bakal dijual kalau pandemi udah lewat atau gimana? Jadi kalau untuk varian baru itu tadi yang aku sempat tunjukin, jadi kita ada flowers cake, ini juga sama sekalian sama kita punya Christmas hampers. Jadi ini varian baru kita, flowers mocha cake, jadi dia nggak pakai tepung, cuman telur, coklat, sama gula doang. Jadi ingredientnya simple banget dan very light, nggak terlalu manis. Dan kita cuma kasih dia pakai krimnya juga pakai chantilly cream juga. Jadi nggak terlalu berat dan enteng banget nih kue. Yes. Lalu ada update apa lagi dari Cherry Bakery ini yang perlu kita tahu? Untuk sekarang itu sih, cuma kita sekarang lagi mau ini mungkin mau tunjukin set hampers kita. Apa tuh? Wah, for lucky winners dapetin holiday hampers. Wow. Jadi untuk yang mau Natalan kita udah lagi siapin hamper box. Jadi nanti ini atasnya kotak mika kaca, kaca mika gitu dengan ribbon sama ntar ada kartu nanti untuk brosurnya udah ada di Instagramnya kita juga kalau mau lihat. Sama another thing other than hampers, kita juga lagi mau rencana untuk bikin watermelon cake yang lebih kecil lagi. Jadi untuk yang benar-benar personal size, yang kalau orang penasaran pengen makan watermelon yang 10 kali 10 pun masih dianggap terlalu kecil, kita akan bikin yang lebih kecil. Terlalu besar. Iya. Stay tune yang untuk produk yang itu. Tapi kalau untuk ini komponennya ada yang blueberry cheesecake. Ini salah satu kita punya klasik dan bestseller juga. Yang ini juga tiramisu. Tiramisu juga ini dalamnya ada homemade lady finger. Kita lady fingernya nggak beli, bikin semuanya. Terus ini apa namanya? Pakai mascarpone cream. Pakai mascarpone cream. Yang ini untuk cheesecake. Oke, wow. Keren banget. Oke, keren banget packagingnya.
Tuh teman-teman bagi yang mau berbisnis bisa banget ngelihat tuh caranya Cherry Bakery gimana sih bisnis online delivery, mengemasnya gimana. Lihat deh di IG-nya keren-keren banget kemasannya. Ini dong minta dong last statement dari kalian sebelum kita bye-bye. Penutup dari kalian. Buat pebisnis di tengah pandemi. I think the great thing about pandemic dan sekarang juga banyak kesempatannya. Kita mau jualan juga gampang. Kalau dulu kan kita nggak tahu mau taruh di mana, jualan lewat ke teman-teman atau kemana. Sekarang kan tinggal taruh di online marketplace saja, dan itu juga jangkauannya udah luas, bisa jual sampai keluar kota kalau produknya sesuai. Jadi untuk pebisnis makanan lain ya bisa saat yang baik untuk mencoba usaha ini untuk masuk gitu. Apalagi sekarang yang istilahnya pemain-pemain besar pun juga sekarang semua Sip lah. Oke, sebentar sinyal jadi pengusaha besar atau punya modal gede untuk mulai jualan. Jadi kayak mulai aja dulu. Just be creative and innovative and ya just try selling lah gitu. Lihat gimana. Oke. Sip lah. Terima kasih banget Cherry Bakery diwakili oleh Alfa dan Angel. Terima kasih atas demo dan juga beberapa tips buat teman-teman di luar sana nih yang lagi mau mencoba bisnis kue juga mungkin. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sukses dan sehat ya di tengah pandemi ya. Thank Oke, you. thank you, Cici. Thank you for having us. Bye. Stay healthy. Sahabat Femina, terima kasih banget. Tapi kita akan juga share infonya gimana nanti menangin hampers dari Cherry Bakery, dan bakal dikasih juga pixie jar tadi yang watermelon cake buat sahabat Femina semua. Oke teman-teman, pandemi belum lewat. Jangan lupa pesan ibu 3M, memakai masker. Oke, aku juga pakai masker ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak ya. Jangan lupa, itu pesan ibu penting banget. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga, undur diri. Sampai jumpa di live Femina berikutnya. Jangan lupa juga follow Femina di Pinterest, di YouTube, di Twitter, di Facebook, dan of course Instagram. Di semua platform Femina ada, oke? Dan jangan lupa nantikan juga akan ada artikel tentang obrolan kita bersama Cherry Bakery di www.femina.co.id, oke? Udah habis ya waktunya ya. Jadi memang kalau obrolan seru tuh pasti lupa waktu kita. Sampai jumpa di live berikutnya. Bye!